Selamat malam. Melanjutkan untuk tugas kemarin, ya tugas dari Associate Data Science dari Bengkel Coding, melanjutkan poin 6 konstruksi hingga evaluasi hasil model. Ya, pertama kita akan membahas dulu perbaikan kode yang kemarin. Kemarin kita sudah melakukan handling dengan hanya menghapus dari semua data yang memiliki kolom 0. Nah, jika itu dilakukan, yang terjadi adalah variasi dari data tersebut akan hilang. Maka dari itu, perbaikan data yang kemarin adalah dengan mengubah nilai 0 dengan nilai random untuk mempertahankan nilai variasinya. Kodenya seperti ini, lalu diterapkan, dan kemudian ditampilkan kembali bahwa apakah benar bahwa setiap kolom dan dari setiap baris tidak memiliki nilai 0 lagi. Ya, di sini terlihat bahwa ascending titik urut dari descending dari bawah ke atas semuanya 0, berarti sudah benar. Lalu kita visualisasikan kembali. Nah, di sini terlihat bahwa data imbalance ya teman-teman. Data imbalance kenapa? Karena targetnya adalah targetnya adalah fetal health, yaitu dilambangkan dengan angka 1, 2, dan 3. Di sini data 1 ini kalau kita lihat dia sangat tinggi, jumlahnya sangat banyak dibandingkan kelas 2 dan 3. Ya. Lalu sebelum kita melakukan perbaikan terhadap imbalance data, kita lihat kembali outlayernya. Kita visualisasikan untuk melihat outlayernya. Sini terlihat outlayernya lumayan tinggi, lumayan banyak di bagian fetal movement, di bagian mean value short term, di bagian percentage, dan lain sebagainya. Namun kita tidak boleh serta-merta hanya tutup mata untuk menghilangkan atau menanggulangi dari outlayernya. Nah, kita cek lagi. Lalu selanjutnya apa yang harus dilakukan? Kita mencek lagi jumlah dari setiap kolom, apakah barisnya itu sudah terisi semua. Ini terlihat bahwa kolom baseline value sudah terisi hingga fetal health terisi dengan jumlah yang sama, yaitu 2126. Lalu kita ingin melihat korelasi dari setiap kelas ya. Di sini terlihat bahwa jika dia semakin merah maka korelasinya semakin kuat. Lalu kita masuk ke poin ke-7, yaitu menentukan label data. Nah, sebelum menentukan label data, di sini kita melihat bahwa setiap kolom atau kelas itu memiliki nilai yang bervariasi, range-nya, di mana ada yang dari 100 hingga berkisar hingga 175, lalu dari 0 hingga berkisar menghampiri angka 200, lalu dari 0 hingga di atas 250. Nah, ini akan mempengaruhi dari hasil model yang akan dibentuk nantinya. Nah, kenapa berpengaruh? Karena dia akan berat di kelas dengan range tertinggi. Lalu apa yang harus dilakukan adalah dengan melakukan normalisasi. Nah, di sini kita akan menggunakan min-max scaler untuk normalisasinya. Nah, ini terlihat bahwa range dari setiap kelasnya adalah 0 hingga 1. Lalu kita akan masuk ke sebelum masuk ke poin 8, yaitu membangun model, kita harus melakukan splitting dulu. Nah, kita split X-test, X-train, Y-train, Y-test. Ini terlihat 1700 dan 426 untuk X-train, X-testnya. Lalu kita akan nah, tadi kan kita sudah tahu nih bahwa ada data yang imbalance. Maka dari itu kita harus menanggulanginya. Caranya gimana? Caranya dengan melakukan random oversampler. Nah, di sini terlihat bahwa setiap kelas 1, 2, dan 3 dari fetal health, dari kolom fetal health, memiliki jumlah data 1323. Lalu kita akan masuk ke poin 8, yaitu membangun model.
Sini kita membuat semua model yang kemarin sudah diajarkan, kita implementasikan di Fatalhealth ini. Ya, diperoleh bahwa akurasi dari SVM 87, akurasi dari KNN 87, decision tree 91, lalu random forest 93, LR linear regression 85%, NP naive Bayes 80%, lalu ada boost 84%, dan yang terakhir ada ANN di 88%. Semua ini dilakukan, persentase yang tadi saya sebutkan itu dilakukan terhadap tes akurasi ya teman-teman. Karena tes akurasinya sama, jadi ini bisa menjadi tolak ukur model mana yang lebih bagus menanggulangi dengan data tes yang sama. Nah, lalu kita akan melakukan perbandingan di evaluasi model ini. Terlihat bahwa ANN menduduki peringkat pertama, namun di ANN ini yang diambil bukan dari tes akurasi melainkan training akurasi, maka dari itu tidak valid. Nah, sebenarnya ANN berapa sih tadi sudah saya sebutkan. Untuk tes akurasi berada di angka 88%. Berarti ANN berada di posisi ke 1, 2, dan berada di posisi ketiga, yaitu di atas SVM. Nah, dari model yang dibentuk maka kita dapat memilih akurasi tertinggi yang dipegang oleh random forest, yaitu di angka 92%. Sekian, terima kasih.